Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan diskusi mata kuliah ALB Analisis Lingkungan Bisnis. Pertanyaan pertama, bagaimana dukungan manajemen atas keseimbangan kehidupan kerja karyawan membantu keuntungan perusahaan? Keseimbangan hidup kerja perlu menjadi perhatian perusahaan. Kemampuan untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja, kehidupan keluarga, dan sosial menjadi sangat penting. Keseimbangan hidup kerja akan membuat karyawan menjadi lebih termotivasi, produktif, dan mengurangi stres. Pertanyaan kedua, apa yang dapat dipelajari organisasi lain dari Blok HNR dalam hal menawarkan fasilitas karyawan yang mendorong waktu pribadi untuk bekerja, bahkan selama musim pajak yang sibuk? Dalam dunia 24 jam ini, ketika tidak ada yang jauh dari teks atau tweet, menemukan waktu untuk keluarga dan pekerjaan bisa jadi sulit, terutama di industri layanan pajak yang sangat didorong oleh jadwal untuk sebagian besar tahun ini. Membuat komitmen untuk membantu pekerja mencapai keseimbangan kehidupan kerja yang sehat tidak hanya membantu karyawannya, tetapi juga membantu H dan R Blok mempertahankan pekerja di pasar tenaga kerja yang ketat, di mana individu terus memiliki pilihan ketika datang ke tempat dan untuk siapa mereka ingin bekerja. Pertanyaan ketiga, tentukan komponen lingkungan bisnis internal dan eksternal. Lingkungan bisnis internal merupakan beberapa kekuatan atau elemen internal dalam pengendalian bisnis yang mempengaruhi operasinya. Ini termasuk value system. Ini adalah keyakinan etis yang memadu bisnis untuk mencapai misi dan tujuannya. Value system atau sistem nilai mencakup semua komponen yang membentuk kerangka peraturan bisnis, budaya organisasi, iklim, proses kerja, praktik manajemen, dan norma organisasi. Visi, misi, dan tujuan. Visi, misi, dan tujuan bisnis berkaitan dengan apa yang ingin dicapai atau dicapai di masa depan. Itulah alasan mengapa bisnis itu ada. Struktur organisasi ini menguraikan bagaimana kegiatan diarahkan dalam organisasi untuk mencapai tujuannya. Ini mencakup aturan, peran, dan tanggung jawab bersama dengan bagaimana tugas didelegasikan dan bagaimana informasi mengalir di antara tingkat organisasi. Budaya perusahaan ini adalah sistem kuat dari norma dan sikap bersama yang fungsi sebagai faktor homogenisasi bagi karyawan organisasi dan disesuaikan oleh mereka. Sumber daya manusia dari semua karyawan dan personal lain yang terkait dengan bisnis ini membentuk aset organisasi yang paling berharga karena keberhasilan atau kegagalan bergantung padanya. Sumber daya fisik dan kemampuan teknologi ini mencakup aset berwujud dan pengetahuan teknis yang memainkan peran penting dalam memastikan kemampuan kompetitif bisnis dan prospek pertumbuhan di masa depan. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh bisnis. Ini berada di luar batas yurisdiksi dan pengawasan bisnis. Komponen eksternal yang mempengaruhi lingkungan bisnis selanjutnya diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Pertanyaan keempat, faktor-faktor apa dalam lingkungan ekonomi yang mempengaruhi bisnis? 1. Faktor demografis, 2. Faktor ekonomi, 3. Faktor sosial, 4. Faktor politik, 5. Faktor teknologi, 6. Faktor global, dan 7. Faktor alam. Pertanyaan kelima, mengapa pergeseran demografis dan perkembangan teknologi menciptakan tantangan dan peluang baru untuk bisnis? Faktor-faktor ini mudah dimengerti dan diukur sehingga mudah digunakan dalam perumusan strategi. Faktor demografis termasuk usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, agama, ras, dan kebangsaan. Ini adalah akar dari banyak perubahan dalam masyarakat. Faktor demografis mempengaruhi semua industri baik secara positif maupun negatif. Terima kasih.